Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Farizal akan mempresentasikan peran mahasiswa dalam membangun peradaban Islam melalui ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penyebab kejayaan umat Islam. Ada 3 faktor yang membuat penyebab kejayaan umat Islam. 1. Berpegang teguh pada ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah sebagai pedoman hidup. 2. Semangat menuntut ilmu sehingga lahir banyak ilmuwan di bidang agama, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Ketiga, kepemimpinan yang adil dan amanah serta pemerintahan yang terorganisasi dengan baik. Selain ada faktor-faktor kejayaan umat Islam, juga ada faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam. Di antaranya adalah perpecahan dan konflik internal di kalangan umat Islam, kemerosotan moral para pemimpin seperti hidup bermewah-mewahan, korupsi, dan lain sebagainya. 3. Serangan dari luar seperti perang salib dan invasi Mongolia yang menghancurkan pusat-pusat peradaban. Upaya membangkitkan kembali peradaban Islam. Meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya serta membaca dan meneliti, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Memperkuat persatuan dan ukhuwah sesama umat Islam, membangun kepemimpinan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, mengembangkan ekonomi yang kuat dan mandiri, menanamkan akhlak mulia, serta semangat kerja keras inovasi kepada generasi yang lebih muda. Pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Salah satunya adalah Islam sangat mendorong untuk menuntut ilmu sebagai hal yang sangat mulia dan wajib dipelajari. Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk membaca, berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, iptek sebagai sarana ibadah. Dalam Islam, iptek bukan sekedar alat untuk mencapai kemajuan duniawi. Pengembangan ilmu dan teknologi harus menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus ibadah. Kemajuan ilmu harus tetap sejalan dengan ajaran Islam. Poin ketiga, pemanfaatan iptek harus berlandaskan etika. Ilmu dan teknologi harus digunakan untuk membawa manfaat bagi manusia, menjaga kelestarian lingkungan, menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Bahaya penyalahgunaan iptek. Jika disalahgunakan, iptek dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, penyalahgunaan teknologi, penyebaran informasi yang tidak benar. Tujuan pengembangan Mengapa menuntut ilmu dan mengamalkannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim? 1. Karena perintah Allah dan Rasul. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Ilmu menjadi pedoman hidup. Dengan ilmu, seseorang dapat beribadah, bekerja, bermuamalah, dan menjalani kehidupan sesuai tuntutan Islam. 3. Ilmu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang berilmu memperoleh keutamaan di sisi Allah, serta memiliki peluang lebih besar meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir, ilmu harus diamalkan. Ilmu tidak cukup hanya untuk dipelajari, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diajarkan kepada orang lain. Kontribusi mahasiswa dalam membangun peradaban Islam melalui ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu menghubungkan ilmu pengetahuan umum serta sains atau teknologi dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Riset solutif membuat penelitian, tugas akhir atau karya ilmiah yang dapat memecahkan masalah nyata di tengah masyarakat. Literasi digital
menulis dan membagikan konten positif, serta artikel ilmiah yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Akhlak mulia, menjunjung tinggi kejujuran dan etika saat melakukan proses belajar di kampus. Kesimpulan yang didapat setelah saya jelaskan beberapa materi di atas, berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa kejayaan peradaban Islam dicapai karena umat manusia berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta semangat tinggi dalam menuntut ilmu, menjaga persatuan, serta dipimpin oleh pemimpin yang adil. Sebaliknya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh perpecahan, lemahnya kepemimpinan, menurunnya semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta berbagai konflik internal maupun serangan dari luar. Islam memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Allah yang harus dipelajari, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Namun kadang pemanfaatannya harus tetap berlandaskan dasar nilai-nilai Islam agar membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, menuntut ilmu dan mengamalkannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena ilmu menjadi pedoman dalam beribadah serta menjalani kehidupan. Membangun peradaban yang lebih maju, ilmu yang diamalkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan menjadi amal jariyat yang pahalanya akan terus mengalir. Dengan demikian, kebangkitan dalam kembali peradaban Islam dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan akhlak dan persatuan umat, serta pengalaman ilmu dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya masyarakat yang lebih maju, berakhlak mulia, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.